yang akhirnya pada suatu ketika Marni sedang melamun memikirkan sang suami di tepi pinggiran sungai Cipunegara. Tiba-tiba datanglah sosok laki-laki yang menyerupai suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, para subscriber, para viewer AG Channel dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat AG Channel, jumpa kembali bersama saya Abdul Ghafur, dan seperti biasa saya akan membawakan sebuah kisah yang tentunya kisah ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang pernah terjadi di sekitar kita. Tapi sebelum itu, ada baiknya bagi yang belum subscribe, mohon dukung channel kami dengan mengklik subscribe, like, komen, dan share video kami ke teman-teman kalian, agar kami tetap semangat dalam membuat konten-konten video untuk para sahabat semua. Baiklah para sahabat, saya tidak akan berlama-lama, kita langsung saja menuju ke sebuah ceritanya. Kisah ini terjadi di sebuah kampung yang masuk dalam wilayah Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Konon ada seorang bapak yang anaknya migrasi atau pindah menjadi penduduk alam gaib. Gimanakah kisahnya? Yuk tonton terus dan simak baik-baik ceritanya. Dulu di sebuah kampung yang terletak di bantaran sungai Kali Cipunegara, terdapat salah seorang keluarga, sebut saja dia adalah Kidro. Dan Kidro ini mempunyai anak yang sebut saja dia Sumarni. Kidro setiap hari aktivitasnya adalah sebagai petani, dan selain sebagai petani, kadang-kadang dia juga suka mencari ikan di Kali Cipunegara. Sumarni yang kala itu usianya cukup dewasa membuat Kidro ingin segera mencarikan jodoh untuk anaknya. Pada suatu ketika Kidro berbicara kepada Sumarni yang bertujuan ingin berunding tentang masalah jodohnya. Marni, sini nak, bapak mau bicara. Iya pak, ada apa? Sini duduk dekat bapak, ada yang mau bapak bicarakan. Lalu si Marni pun mendekat kepada Kidro dan duduk di sebelahnya untuk mendengarkan pembicaraan ayahnya. Marni, iya pak, usiamu sudah cukup dewasa dan bapak pun ingin segera menimang cucu. Jadi begini Marni, kemarin Bapak bertemu dengan seorang pemuda yang menurut Bapak dia cukup baiklah. Dan dia ini suka dengan kamu. Kalau kamu mau, dia serius ingin melamar kamu. Gimana? Kemudian Marni pun menjawab, ah Bapak ini ada-ada aja. Begini Pak, sebenarnya Marni pun ingin membicarakan hal ini kepada Bapak. Cuman Marni takut Bapak akan menolaknya. Sebenarnya Marni sudah mempunyai pilihan sendiri untuk jodoh Marni Pak. Loh, ternyata kamu sudah mempunyai pilihan sendiri toh. Kenapa nggak bilang-bilang dari kemarin-kemarin sama Bapak? Bapak kan sudah pengen segera nimang cucu. Iya Pak, saya ngerti, cuman saya takut Bapak ini tidak setuju. Nah, dengan siapapun Bapak setuju, asal dia itu orang baik dan mau bertanggung jawab kepadamu. Ya udah, kalau begitu nanti dia suruh ke sini untuk menemui Bapak, kata Kidro kepada Marni. Sontak Marni pun merasa senang karena bapaknya yang dikira Marni itu tidak menyetujui
dengan adanya Marni yang sudah mempunyai pilihan dengan jodohnya, walaupun Kidro sendiri mempunyai pilihan lain, tapi apa boleh buat, karena Marni yang lebih berhak untuk menentukan jodohnya. Yang akhirnya Marni pun menemui kekasihnya yang bernama Kasman tersebut. Pada keesokan harinya, Marni bertemu dengan kekasihnya yang bernama Kasman. Kang, hubungan kita sudah cukup lama dan kita pun sudah cukup dewasa. Marni pengen Akang segera melamar Marni, datang ke rumah menemui Bapak, kata Marni kepada kekasihnya si Kasman. Kemudian Kasman pun menjawab, iya Marni, Akang pun memikirkan hal ini, tapi apakah Bapak nantinya akan setuju dengan hubungan kita? Justru itu Kang, Bapak bilang agar Akang segera datang ke rumah untuk menemui Bapak. Akhirnya si Kasman pun senang dengan kabar yang telah disampaikan oleh Marni ini. Yang dikira bapaknya nanti takut tidak akan setuju, akan tetapi sebaliknya malah bapaknya ini ingin segera mempersatukan mereka. Kemudian singkat cerita, datanglah si Kasman ini ke rumah Akidro dengan tujuan untuk melamar Marni. Dilamarlah Marni oleh si Kasman. Kemudian ditentukanlah tanggal dan hari perkawinannya. Lalu singkat cerita, akhirnya dia ini menikah. Setelah menikah, tinggallah si Kasman ini bersama Marni di rumah Akidro. Di masa-masa pengantin barunya, Marni pun merasakan bahagia hidup bersama Kasman. Begitupun dengan Kasman. Dia pun merasakan hidup bahagia bersama istrinya yang baru dinikahinya itu. Selang 1 bulan kemudian, karena tuntutan ekonomi, akhirnya Kasman pun minta izin kepada istrinya Marni dan juga kepada Kidro dengan tujuan dia ingin bekerja ke luar kota. Dan hal ini sebelumnya sudah biasa dilakukan oleh Kasman karena dia ini bekerja sebagai rantau di sebuah kota. Kemudian si Kasman berpamitanlah kepada istrinya dan juga kepada Kidro. Neng, iya ada apa Kang? Ini Neng, Akang pengen pergi ke kota untuk bekerja demi masa depan kita. Kan tahu sendiri, Akang bekerja di sini hanya cukup untuk makan saja. Toh ini pun demi masa depan kita. Sebenarnya Marni pun berat hatinya karena masih dalam masa-masa pengantin baru. Dia menikah baru 1 bulan, tiba-tiba si suaminya ini minta izin pengen pergi ke kota untuk bekerja. Kang, apa enggak nanti saja pergi ke kotanya? Ya tunggulah beberapa waktu lagi, kata si Marni tersebut. Bukan begitu Neng, Akang juga sebenarnya berat meninggalkan Neng. Cuman mau bagaimana lagi, ini untuk demi masa depan kita. Akhirnya dengan berat hati Marni pun mengizinkan suaminya untuk bekerja pergi ke kota. Kemudian berangkatlah si suaminya ini ke kota. Dan si Marni pun ditinggal di rumah bersama bapaknya yaitu Akidro. Karena si Marni ini sebenarnya berat berpisah dengan suaminya walaupun suaminya ini pergi untuk bekerja. Akan tetapi karena dia ini masih masa-masa honeymoon, masa-masa pengantin baru, dia merasakan perasaan yang sangat berat. Singkat cerita, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan hingga berbulan-bulan, si Kasman ini suami dari Marni tidak ada kabar beritanya. Hingga membuat Marni yang sehari-harinya dihabiskan untuk melamun, memikirkan sang suami yang entah gimana kabarnya.
Dan Marni pun sering melamun di pinggiran sungai Kali Cipunegara. Dia menghadap ke sungai dengan pikiran membayangkan terus kepada suaminya tersebut. Berhari-hari terus begitu. Yang akhirnya pada suatu ketika Marni sedang melamun memikirkan sang suami di tepi pinggiran sungai Cipunegara. Tiba-tiba datanglah sosok laki-laki yang menyerupai suaminya.